Di saat ini juga, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu. Kamu adalah pencipta realitasmu, dan hari ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana mengakses kekuatan luar biasa ini di dalam dirimu. Semuanya dimulai dengan dua kata sederhana: rileks dan percayalah. Pertimbangkan, seberapa sering hari-hari kita dipenuhi dengan kesibukan, dibebani oleh stres dan kecemasan tentang hasil yang mungkin terjadi. Kita selalu tegang, mencoba mengendalikan segalanya. Tapi bagaimana jika kuncinya untuk mencapai semua yang kamu inginkan sebenarnya adalah melepaskannya? Ya, rahasia untuk mewujudkan impianmu dan menciptakan kehidupan yang kamu bayangkan terletak pada kemampuan untuk rileks dan percaya. Ini mungkin terdengar terlalu sederhana, tetapi ini adalah kebenaran mendalam yang memiliki potensi untuk mengubah seluruh hidupmu. Ketika kamu rileks, kamu membuka diri terhadap kemungkinan tak terbatas dari alam semesta. Pikiranmu menjadi jernih, tubuhmu menjadi tenang, dan kamu menciptakan jalan untuk keajaiban. Kepercayaan membuatmu selaras dengan aliran alami kehidupan, memungkinkanmu bergerak dengan arus daripada melawannya. Dan inilah bagian yang menarik. Ketika kamu memadukan relaksasi dan kepercayaan dengan harapan, itulah saat keajaiban terjadi. Itulah saat kamu mulai melihat hasil nyata. Bukan di masa depan yang jauh, tetapi di sini dan sekarang. Hari ini, banyak dari kita yang telah dibiasakan untuk berpikir bahwa perubahan membutuhkan waktu, kerja keras, perjuangan dan penderitaan sebelum kita bisa mencapai tujuan kita. Tetapi, bagaimana jika keyakinan itu tidak akurat? Bagaimana jika keajaiban bisa terjadi pada hari yang sama ketika kamu menetapkan niatmu? Ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi saya telah menyaksikannya secara langsung. Orang-orang telah sembuh dari penyakit kronis, mendapatkan pekerjaan impian mereka, dan menemukan pasangan hidup mereka dalam hitungan hari atau bahkan jam, hanya karena mereka memilih untuk rileks, percaya, dan mengharapkan hal-hal luar biasa. Sekarang, kamu mungkin merasa skeptis. Mungkin kamu sudah mencoba berpikir positif atau visualisasi sebelumnya tanpa hasil. Tapi inilah perbedaannya yang sangat penting. Ini bukan sekedar tentang berpikir positif atau memvisualisasikan. Ini tentang benar-benar merasakannya. Ini tentang mewujudkan realitas yang kamu inginkan sekarang, di saat ini. Ketika kamu benar-benar rileks dan percaya, kamu memasuki keadaan di mana segala sesuatu mungkin terjadi. Tubuhmu melepaskan ketegangan, pikiranmu menjadi jernih, dan kamu mengakses medan potensi tak terbatas. Dalam keadaan ini, kamu tidak terpisah dari keinginanmu. Tapi dengan ini, kamu menjadi satu dengan mereka. Di sini, harapan memainkan peran penting. Ketika kamu mengharapkan sesuatu terjadi, ini bukan tentang berharap atau menginginkannya, tetapi tentang mengetahui bahwa kamu hidup seolah-olah itu sudah terjadi. Dan itulah saat alam semesta merespons. Alam semesta tidak membedakan antara apa yang terjadi di dunia luar dan dunia dalammu. Ketika kamu bisa merasakan realitas memiliki apa yang kamu inginkan sebelum itu terwujud secara fisik, kamu menjadi pencipta sejati. Jadi, bagaimana kita mencapai ini? Bagaimana kita bisa rileks, percaya, dan mengharapkan keajaiban hari ini? Semuanya dimulai dengan pikiran dan energimu. Setiap pikiran mengirimkan sinyal ke alam semesta, seperti batu kecil yang dilemparkan ke kolam, menciptakan riak yang mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Pikiran tentang kekurangan, ketakutan, atau kekhawatiran, mengirimkan sinyal yang menarik lebih banyak pengalaman seperti itu. Sebaliknya, ketika kamu memilih pikiran tentang kelimpahan, cinta, dan kemungkinan, kamu menciptakan realitas yang berbeda. Kamu menyetel diri pada frekuensi di mana keajaiban tidak hanya mungkin, tetapi diharapkan. Ini lebih dari sekadar pikiranmu. Ini tentang energi dan vibrasimu. Setiap emosi yang kamu rasakan, mengirimkan sinyal ke alam semesta. Ketika kamu merasa stres, cemas, atau frustrasi, kamu beroperasi pada frekuensi rendah. Namun, ketika kamu rileks, percaya, dan merasakan kebahagiaan serta rasa syukur bahkan sebelum keinginanmu terwujud, kamu bergetar pada frekuensi yang menarik keajaiban.
Lalu, bagaimana kita bisa mengubah pikiran dan energi kita? Ini dimulai dengan kesadaran. Pantau pikiran dan perasaanmu sepanjang hari. Kenali ketika kamu terjebak dalam stres atau kekhawatiran. Lalu pilih untuk berubah. Tarik napas dalam-dalam. Rilekskan tubuhmu. Dan tanyakan pada diri sendiri. Apa yang akan saya pikirkan jika saya benar-benar percaya bahwa semuanya berjalan dengan sempurna untuk saya? Bagaimana perasaan saya jika saya tahu bahwa keinginan saya sudah dalam perjalanan menuju saya? Di sini, meditasi memainkan peran penting. Meditasi menciptakan ruang antara pikiranmu, memungkinkanmu melampaui kebisingan pikiran yang terus-menerus ke dalam dunia kedamaian dan kemungkinan. Dalam ruang ini, kamu bisa mulai memprogram ulang pikiran bawah sadarmu. Sebagian besar perilaku dan pikiran kita dikendalikan oleh bawah sadar kita, yang diprogram oleh pengalaman masa lalu, keyakinan, dan lingkungan kita. Meditasi memungkinkan kita mengakses dan mengubah program ini. Selama meditasi, visualisasikan realitas yang kamu inginkan, tetapi lebih dari sekadar melihatnya. Rasakanlah di setiap sel tubuhmu. Bayangkan bagaimana rasanya menikmati kesehatan yang sempurna, kelimpahan finansial, atau hubungan yang penuh kasih dan mendukung. Saat kamu bermeditasi, peluk perasaan ini sepenuhnya. Biarkan perasaan ini merasukimu. Dengan melakukan ini, kamu mengubah kimia otakmu, menciptakan jalur saraf baru yang mendukung realitas barumu. Namun, ini bukan aktivitas satu kali. Untuk menyaksikan keajaiban, jadikan ini sebagai praktik harian, sama rutinnya seperti menyikat gigi atau sarapan. Perhatikan tanda-tanda dari alam semesta yang selalu berkomunikasi dan membimbing kita menuju kebaikan tertinggi kita. Ketika kamu rileks dan percaya, kamu menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda ini. Memperhatikan sinkronisitas dan kebetulan yang tampaknya sempurna, seperti memikirkan seseorang sebelum mereka menelepon atau terus-menerus melihat angka yang bermakna. Semua ini adalah tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Konfirmasi dari alam semesta bahwa keinginanmu sedang diakui dan ditangani. Namun, Anda harus terbuka untuk menerimanya dan percaya akan kehadirannya. Rasa syukur adalah komponen penting lainnya. Dengan bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki, Anda memberi sinyal kepada alam semesta bahwa Anda siap untuk menerima lebih banyak. Masukkan rasa syukur ke dalam rutinitas harian Anda. Setiap pagi sebelum bangun, pikirkan 3 hal yang Anda syukuri. Rasakan rasa syukur itu meresap ke dalam tubuh Anda. Lalu bawa perasaan itu sepanjang hari. Praktik ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan Anda saat ini, tetapi juga menyelaraskan Anda dengan energi positif yang diperlukan untuk menerima lebih banyak berkah. Sekarang, saya mengerti bahwa beberapa dari Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana dengan tindakan? Bukankah kita perlu melakukan sesuatu untuk mewujudkan impian kita? Anda benar sekali, bahwa tindakan memang penting. Namun, ini bukan tentang memaksakan sesuatu untuk terjadi atau berjuang melawan arus. Ketika Anda rileks, percaya, dan mengharapkan hal-hal hebat terjadi, tindakan yang tepat akan menjadi jelas. Anda akan menemukan diri Anda terinspirasi untuk mengambil langkah-langkah tertentu. Berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk bertemu orang yang tepat. Dan peluang akan muncul secara alami. Ini yang saya sebut sebagai tindakan yang terinspirasi. Bukan tentang mendorong dan berjuang, tetapi tentang mengalir dengan arus alami kehidupan, mengikuti intuisi Anda, mempercayai naluri Anda, dan mengambil langkah-langkah yang terasa benar secara alami. Ketika Anda mengambil tindakan yang terinspirasi, itu tidak terasa seperti kerja keras, tapi itu terasa seperti bermain. Seperti Anda melakukan hal yang memang seharusnya Anda lakukan. Dan saat itulah, keajaiban mulai terjadi. Mari kita bicara tentang ekspektasi. Disinilah banyak orang tersandung. Mereka mengatakan mereka menginginkan sesuatu, tetapi dalam hati mereka sebenarnya tidak benar-benar percaya itu mungkin untuk mereka. Keraguan, ketakutan, dan keyakinan yang membatasi menahan mereka. Tetapi ketika Anda benar-benar mengharapkan sesuatu terjadi, ketika Anda tahu dalam hati bahwa itu akan terjadi, alam semesta akan bergerak untuk mewujudkannya. Kunci dari ekspektasi adalah melepaskan keterikatan pada hasilnya.
Ketika kita terikat pada hasil tertentu, kita sering berasal dari tempat kekurangan. Berpikir, saya butuh ini terjadi, atau saya tidak akan bahagia. Energi keputusasaan ini justru menjauhkan keinginan kita. Namun, ketika kita melepaskan keterikatan pada hasilnya, ketika kita mengungkapkan, saya ingin ini terjadi, tetapi, saya tahu apapun yang terjadi adalah untuk kebaikan tertinggi saya. Kita membuka diri untuk menerima lebih banyak daripada yang bisa kita bayangkan. Harapkan hal-hal hebat terjadi, tetapi pegang ekspektasi itu dengan ringan. Percayalah bahwa alam semesta memiliki rencana untuk Anda, yang bahkan lebih baik daripada yang bisa Anda bayangkan dengan pikiran manusia yang terbatas. Ingat, ekspektasi bukan tentang menunggu sesuatu terjadi di masa depan, tapi ini tentang hidup seolah-olah itu sudah terjadi. Ini tentang membawa masa depan ke dalam momen saat ini. Seringkali, kita menunda kebahagiaan kita. Kita berpikir, saya akan bahagia ketika mendapatkan pekerjaan itu, atau saya akan merasa sukses ketika saya menghasilkan uang sejumlah tertentu, atau saya akan merasa dicintai ketika saya menemukan pasangan yang tepat. Tetapi kenyataannya adalah, Anda bisa merasakan semua hal itu sekarang. Anda bisa merasa sukses sebelum Anda menghasilkan jutaan pertama Anda, merasa dicintai sebelum Anda menemukan belahan jiwa Anda, merasa sehat sebelum gejala fisik menghilang. Ketika Anda menciptakan perasaan-perasaan itu dalam diri Anda, saat itulah Anda menjadi magnet bagi pengalaman-pengalaman yang selaras dengan perasaan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan hidup di hasil akhir. Ini tentang mewujudkan versi diri Anda yang sudah memiliki semua yang Anda inginkan. Bagaimana versi diri Anda itu berpikir, merasa, berperilaku, dan berbicara? Mulailah hidup sebagai versi diri Anda itu hari ini. Jangan menunggu keadaan eksternal berubah, tapi jadilah perubahan yang ingin Anda lihat dalam hidup Anda. Saya tahu ini mungkin terdengar menantang. Mungkin terasa seperti lompatan besar dari tempat Anda sekarang ke tempat yang ingin Anda tuju. Tetapi ingat, Anda tidak harus melompat sekaligus. Mulailah dengan langkah kecil. Mulailah dengan hanya 5 menit setiap hari. Duduklah dengan tenang. Tutup mata Anda. Dan bayangkan diri Anda hidup dalam kehidupan ideal Anda. Rasakan perasaan-perasaan yang terkait dengan kehidupan itu. Biarkan perasaan-perasaan itu memenuhi tubuh Anda. Dan ketika Anda membuka mata, bawa perasaan-perasaan itu bersama Anda sepanjang hari. Ketika Anda berkomitmen pada praktik ini secara konsisten, Anda akan mulai melihat perubahan. Pada awalnya, mungkin perubahan ini halus. Rasa damai yang meningkat, manajemen stres yang lebih baik, dan momen-momen singkat kebahagiaan sepanjang hari Anda. Namun, seiring Anda memasukkan praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda, perubahan itu akan menjadi lebih signifikan. Peluang akan mulai muncul, orang-orang akan tertarik pada energi Anda, dan hal-hal yang dulu membuat Anda cemas akan kehilangan dampaknya. Sebelum Anda menyadarinya, hidup Anda akan berubah. Bukan karena Anda berjuang mendorong atau memaksakan hasil, tetapi karena Anda rileks, percaya, dan mengharapkan hal-hal besar terjadi. Sekarang, mari kita bahas kekhawatiran umum yang sering muncul ketika membahas manifestasi keinginan kita. Beberapa orang khawatir bahwa fokus pada keinginan pribadi itu egois, berpikir bahwa menginginkan lebih untuk diri sendiri bisa mengurangi hak orang lain. Namun, kenyataannya adalah, ketika Anda meningkatkan getaran Anda dan memperbaiki hidup Anda juga meningkatkan orang-orang di sekitar Anda. Kebahagiaan, kesuksesan, dan kelimpahan Anda tidak mengurangi hak siapapun. Sebaliknya, hal-hal itu bisa menginspirasi orang lain untuk menginginkan lebih dalam hidup mereka sendiri. Pertimbangkan pengaruh berada di sekitar seseorang yang bahagia, percaya diri, dan sukses. Hal itu sering membuat kita percaya bahwa lebih banyak hal mungkin terjadi bagi kita juga. Ini adalah efek riak dari meningkatkan vibrasi diri Anda. Jadi, jangan menahan diri atau meredupkan cahaya Anda. Dunia membutuhkan Anda untuk menjadi versi terbaik, paling berlimpah, dan paling bahagia dari diri Anda. Karena hidup pada potensi tertinggi Anda, menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mari kita bahas hambatan umum untuk bersantai, mempercayai, dan mengharapkan hal-hal besar, yaitu rasa takut. Takut gagal, takut sukses,
takut yang tidak diketahui. Semua ketakutan ini dapat membuat kita tetap kecil dan tidak berkembang. Ingatlah bahwa ketakutan hanyalah sebuah pikiran. Itu tidak nyata. Ketakutan adalah proyeksi dari pikiran yang didasarkan pada pengalaman masa lalu atau skenario masa depan yang dibayangkan. Sama seperti Anda dapat memilih pikiran tentang kekurangan atau kelimpahan, Anda juga bisa memilih untuk mempercayai atau tidak mempercayai ketakutan Anda. Saat ketakutan muncul, dan itu pasti akan terjadi, jangan melawannya atau menyingkirkannya. Sebaliknya, akui keberadaannya, ucapkan terima kasih karena itu hanya untuk mencoba melindungi Anda. Lalu pilih untuk fokus pada kepercayaan. Pilih untuk percaya bahwa apapun yang terjadi, Anda memiliki kekuatan dan ketangguhan untuk menghadapinya. Setiap kali Anda memilih kepercayaan daripada ketakutan, Anda sedang mengubah otak Anda, menciptakan jalur saraf baru yang mendukung realitas baru Anda yang penuh kekuatan. Berbicara tentang otak, mari kita bahas neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk mengatur ulang dirinya sendiri, dengan membentuk koneksi saraf baru sepanjang hidup. Ini berarti, otak Anda terus berubah berdasarkan pikiran, pengalaman, dan perilaku Anda. Ketika Anda secara konsisten melatih relaksasi, kepercayaan, dan harapan positif, Anda secara harfiah mengubah struktur otak Anda. Anda sedang membentuk jalur saraf baru yang memperkuat kondisi-kondisi keberadaan tersebut. Dan semakin sering Anda melakukannya, semakin kuat jalur-jalur tersebut. Inilah mengapa konsistensi sangat penting. Bukan tentang memiliki satu sesi meditasi yang luar biasa, atau satu hari yang penuh dengan hal-hal positif. Ini tentang menjadikan praktik-praktik tersebut bagian rutin dari hidup Anda. Memilih berulang kali untuk fokus pada apa yang Anda inginkan, bukan pada apa yang tidak Anda inginkan. Jika Anda merasa berpikir positif tidak mengubah apapun, saya memahaminya. Namun ingatlah, bahwa pekerjaan ini bukan hanya tentang berpikir positif, tapi ini tentang menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Pikiran Anda menciptakan perasaan Anda mendorong tindakan Anda, dan tindakan Anda menciptakan hasil Anda. Jika Anda berpikir positif tetapi masih merasa takut atau ragu, tindakan Anda akan mencerminkan ketakutan dan keraguan itu. Dan akibatnya, hasil Anda juga akan demikian. Itulah mengapa sangat penting tidak hanya memikirkan apa yang Anda inginkan, tetapi juga benar-benar merasakannya, dan hidup seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan Anda. Ketika pikiran, perasaan, dan tindakan Anda selaras, Anda menjadi tak terbendung. Pekerjaan ini bukan tentang memaksa diri untuk selalu merasa bahagia. Ini bukan tentang menolak emosi negatif, atau berpura-pura semuanya sempurna ketika tidak demikian. Ini tentang mengenali di mana Anda berada, menerimanya, dan kemudian secara sadar memutuskan kemana Anda ingin pergi dari sana. Jika Anda merasa sedih, marah, atau frustrasi, beri diri Anda izin untuk sepenuhnya merasakan emosi-emosi itu. Jangan menyingkirkannya, tetapi juga jangan terjebak di dalamnya. Rasakan, akui, dan kemudian tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya ingin saya rasakan? Dan bagaimana saya bisa bergerak menuju perasaan itu? Disinilah kekuatan pilihan berperan. Dalam setiap momen, Anda memiliki kekuatan untuk memilih pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Anda memutuskan apa yang ingin Anda fokuskan, dan apa yang Anda fokuskan akan semakin berkembang. Jadi, fokuslah pada apa yang Anda inginkan, bukan pada apa yang tidak Anda inginkan. Fokuslah pada tujuan Anda, bukan pada masa lalu Anda. Fokuslah pada apa yang mungkin, bukan pada apa yang membatasi Anda. Ingat, ini bukan tentang mengabaikan realitas atau hidup dalam penyangkalan. Ini tentang memahami bahwa persepsi Anda menciptakan realitas Anda. Dua orang bisa melihat situasi yang sama persis, tetapi melihat kenyataan yang sepenuhnya berbeda berdasarkan pola pikir dan keyakinan mereka. Pilihlah untuk melihat kebaikan, peluang, dan pelajaran dalam setiap pengalaman. Karena ketika Anda melakukannya, Anda membuka diri untuk dunia penuh kemungkinan baru. Sekarang, mari kita bahas tentang energi. Segala sesuatu di alam semesta adalah energi yang bergetar pada frekuensi yang berbeda, dan energi yang serupa saling menarik.
Energi yang Anda pancarkan ke dunia adalah apa yang akan Anda tarik kembali. Jika Anda bergetar pada frekuensi stres, kekhawatiran, dan kekurangan, Anda akan menarik lebih banyak pengalaman yang sesuai dengan frekuensi itu. Sebaliknya, jika Anda bergetar pada frekuensi kedamaian, kebahagiaan, dan kelimpahan, Anda akan menarik pengalaman yang selaras dengan itu. Meningkatkan vibrasi Anda dimulai dengan pikiran dan perasaan Anda. Seperti yang telah kita bahas, tetapi juga melibatkan perawatan tubuh fisik Anda. Makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan berolahraga secara teratur. Semuanya memengaruhi energi Anda dan kemampuan Anda untuk mempertahankan vibrasi yang tinggi. Meditasi adalah alat yang sangat kuat untuk meningkatkan vibrasi Anda. Ketika Anda bermeditasi, Anda menenangkan kebisingan pikiran dan terhubung dengan bidang potensi murni. Anda menyelaraskan diri dengan energi alam semesta, dan dengan melakukan itu, Anda menaikkan getaran diri Anda. Saat Anda meningkatkan getaran diri, Anda tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada semua orang dan segala sesuatu di sekitar Anda. Anda menjadi seperti mercusuar yang memancarkan energi positif, dan menginspirasi orang lain untuk meningkatkan getaran mereka juga. Sekarang saya ingin membahas hambatan umum dalam perjalanan ini, yaitu kebutuhan akan kepastian. Kita manusia menyukai kepastian. Kita ingin tahu dengan pasti bagaimana segala sesuatu akan berakhir. Kita mendambakan jaminan. Namun inilah kenyataannya. Hidup pada dasarnya tidak pasti. Dan ketidakpastian itu sebenarnya adalah anugerah. Itulah yang membuat hidup menarik dan penuh kemungkinan. Ketika Anda dapat merangkul ketidakpastian dan melihatnya sebagai petualangan, bukan ancaman, Anda membuka diri terhadap keajaiban sejati. Pikirkanlah ini, jika Anda tahu dengan pasti bagaimana segalanya akan berakhir. Di mana letak kegembiraan? Di mana kesempatan untuk bertumbuh dan memberi alam semesta ruang untuk mengejutkan Anda dengan sesuatu yang bahkan lebih baik daripada yang bisa Anda bayangkan? Jadi, alih-alih mencari kepastian, carilah kepercayaan. Percaya pada diri sendiri, percaya pada alam semesta, dan percaya bahwa segalanya selalu bekerja untuk kebaikan tertinggi Anda, bahkan jika itu tidak segera terlihat. Menyerah sekarang. Menyerah di sini bukan berarti menyerah atau bersikap pasif, melainkan melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Itu berarti percaya pada kekuatan yang lebih tinggi. Apakah Anda menyebutnya Tuhan, alam semesta, energi sumber, atau yang lainnya? Ketika Anda menyerah, Anda melepaskan ketegangan dan memungkinkan diri Anda untuk dibimbing. Anda membuka diri untuk menerima, dan seringkali apa yang datang ketika Anda menyerah jauh lebih besar daripada apa yang bisa Anda capai melalui paksaan atau kendali. Mungkin Anda berpikir, tapi saya punya tujuan. Saya punya hal-hal yang ingin saya capai. Bagaimana saya bisa menyerah dan tetap bekerja menuju tujuan saya? Itu pertanyaan yang valid. Kuncinya adalah menetapkan niat Anda, jelas tentang apa yang Anda inginkan, dan kemudian melepaskan keterikatan pada hasil. Lakukan bagian Anda, ambil tindakan yang terinspirasi, tetapi kemudian lepaskan dan percaya bahwa alam semesta akan mengurus sisanya. Ini seperti menanam benih. Anda menyiapkan tanah, menanam benih, menyiraminya, dan memastikan ia mendapatkan sinar matahari. Tetapi Anda tidak menggali benih setiap hari untuk memeriksa apakah ia tumbuh. Anda mempercayai proses alami, mengetahui bahwa seiring waktu, jika Anda telah melakukan bagian Anda, tanaman itu akan tumbuh. Impian dan tujuan Anda, seperti benih itu, tanam mereka dengan niat yang jelas. Beri mereka nutrisi dengan pikiran dan tindakan Anda, tetapi kemudian percayalah pada prosesnya. Percayalah bahwa mereka sedang tumbuh, bahkan jika Anda belum melihat hasilnya. Ini membawa kita pada aspek penting lainnya dalam mewujudkan keinginan Anda, yaitu kesabaran. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering ingin segala sesuatu terjadi seketika. Kita menetapkan niat, lalu mengharapkan hasil langsung. Namun, ingatlah bahwa hanya karena Anda tidak melihat sesuatu terjadi, bukan berarti tidak ada yang terjadi. Seringkali, perubahan terbesar terjadi di bawah permukaan.
Seperti benih yang berkecambah di bawah tanah sebelum menembus tanah. Jadi, bersabarlah dengan diri Anda sendiri dan prosesnya. Percayalah bahwa segalanya sedang berkembang dalam waktu yang sempurna. Dan sementara itu, nikmati perjalanannya. Temukan kegembiraan dalam saat ini, daripada selalu mencari masa depan untuk kebahagiaan Anda. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang dapat benar-benar mempercepat manifestasi Anda, yaitu rasa syukur. Rasa syukur bertindak seperti magnet untuk keajaiban. Ketika Anda bersyukur atas apa yang Anda miliki, Anda membuka diri untuk menerima lebih banyak lagi. Mulailah dan akhiri setiap hari dengan rasa syukur. Sebelum Anda bangun dari tempat tidur di pagi hari, pikirkan 3 hal yang Anda syukuri. Saat Anda tertidur di malam hari, tinjaulah hari Anda dan temukan hal-hal untuk dihargai. Sepanjang hari Anda, carilah hal-hal untuk disyukuri. Pada awalnya, terutama jika Anda sedang menghadapi waktu yang menantang, Anda mungkin harus benar-benar mencari hal-hal untuk dihargai. Namun semakin Anda melatih rasa syukur, semakin otomatis hal itu terjadi. Anda akan mulai melihat keindahan dan berkah dimanapun Anda memandang. Mulailah bersyukur untuk hal-hal sebelum hal itu terjadi. Bersyukurlah untuk pekerjaan yang Anda inginkan seolah-olah Anda sudah memilikinya. Bersyukurlah untuk kesehatan sempurna yang Anda inginkan seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan Anda. Bersyukurlah untuk hubungan penuh cinta yang Anda undang ke dalam hidup Anda seolah-olah pasangan Anda sudah berada di samping Anda. Inilah yang dimaksud dengan hidup dalam hasil akhir, yaitu merasakan emosi memiliki apa yang Anda inginkan sebelum itu muncul dalam realitas fisik Anda. Ketika Anda melakukan ini, Anda menjadi kekuatan penciptaan yang tak terhentikan. Sekarang, saya ingin membahas kejadian umum ketika orang mulai melihat hasil dari latihan ini. Mereka akan mewujudkan sesuatu yang mereka inginkan, lalu mulai meragukan, bertanya-tanya, apakah itu hanya kebetulan atau jika mereka benar-benar menciptakannya. Ingat, tidak ada kebetulan. Segala sesuatu dalam hidup Anda adalah hasil dari pikiran, perasaan, dan keyakinan Anda. Setiap aspek adalah cerminan dari dunia batin Anda. Ketika Anda melihat perubahan positif, rayakanlah dan akui peran Anda dalam menciptakannya. Melakukan hal ini akan memperkuat keyakinan Anda akan kekuatan diri, memperkokoh kepercayaan Anda pada proses, dan membuka jalan bagi Anda untuk menciptakan hal-hal luar biasa lainnya. Ingatlah, apa yang Anda hargai akan semakin berkembang. Semakin Anda mengenali dan menghargai hal-hal baik dalam hidup, semakin banyak hal baik yang akan Anda tarik. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang benar-benar bisa mempercepat manifestasi Anda, yaitu kekuatan kata-kata. Kata-kata yang Anda ucapkan bertindak seperti mantra yang dilemparkan ke dalam hidup Anda, memiliki kekuatan untuk menciptakan atau menghancurkan, untuk menyembuhkan atau melukai. Perhatikan kata-kata yang Anda gunakan, baik saat berbicara dengan orang lain, maupun dengan diri sendiri. Apakah Anda sering mengeluh? Apakah Anda berbicara tentang kekurangan dan keterbatasan? Atau apakah Anda menggunakan kata-kata yang mencerminkan kelimpahan, kemungkinan, dan rasa syukur? Berusahalah secara sadar untuk berbicara dengan cara yang selaras dengan apa yang ingin Anda ciptakan. Alih-alih mengatakan, "Saya tidak mampu membeli itu," cobalah mengatakan, "Itu bukan prioritas saya sekarang." Alih-alih, "Saya sangat stres," cobalah, "Saya sedang belajar menangani tantangan dengan bijaksana." Yang paling penting, berhati-hatilah dengan bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri. Percakapan batin Anda membentuk realitas Anda lebih dari apapun. Bicaralah kepada diri sendiri dengan kebaikan, dorongan, dan cinta. Jadilah penyemangat terbesar bagi diri Anda sendiri. Selain itu, mari kita bahas kekhawatiran tentang masa lalu. Saya mengerti bahwa Anda mungkin memiliki penyesalan atau kemunduran. Namun, masa lalu Anda tidak menentukan masa depan Anda. Ya, pengalaman masa lalu Anda telah membentuk siapa Anda, tetapi itu tidak menentukan siapa Anda bisa menjadi. Setiap momen adalah awal yang baru, dan setiap napas adalah kesempatan untuk memulai lagi. Anda bukan kesalahan atau kegagalan masa lalu Anda. Anda bukan keyakinan yang membatasi atau pola lama, tapi Anda adalah pencipta yang kuat,
dan mampu memperbarui diri kapan saja. Alih-alih meratapi masa lalu, gunakan itu sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan. Pelajaran apa yang telah Anda pelajari? Bagaimana tantangan Anda membuat Anda lebih kuat? Bagaimana Anda dapat menggunakan pengalaman Anda untuk memicu pertumbuhan Anda dan membantu orang lain? Ketika Anda memandang masa lalu dari sudut pandang ini, itu tidak lagi menghalangi Anda, tetapi menjadi alat yang kuat untuk transformasi. Akhirnya, mari kita bahas sesuatu yang penting untuk mempertahankan praktik ini dalam jangka panjang, yaitu perawatan diri. Merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi perlu. Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong, dan Anda tidak bisa memancarkan energi positif jika Anda terkuras. Jadi, jadikan perawatan diri sebagai prioritas. Bagi setiap orang, perawatan diri bisa berarti hal yang berbeda. Itu bisa berarti meluangkan waktu untuk meditasi atau olahraga, mengatakan tidak pada komitmen yang melelahkan, menghabiskan waktu di alam, atau mengejar hobi yang Anda cintai. Apapun bentuk perawatan diri untuk Anda, buatlah itu tidak bisa dinegosiasikan. Jadwalkan itu dalam hari Anda, sama seperti janji penting lainnya. Ketika Anda merawat diri sendiri, Anda secara signifikan meningkatkan kemampuan Anda untuk berkontribusi kepada orang lain dan mewujudkan impian Anda. Ingatlah, perawatan diri bukan hanya tentang menjaga kesehatan fisik Anda, tetapi juga tentang merawat kesehatan mental dan emosional Anda. Pertimbangkan pikiran yang Anda biarkan masuk ke dalam pikiran Anda. Apakah Anda terus-menerus menyerap berita negatif atau bergosip? Ataukah Anda memperkaya pikiran Anda dengan buku-buku inspiratif, percakapan yang membangun, dan afirmasi positif? Anggap pikiran Anda sebagai taman. Benih yang Anda tanam dan siram adalah yang akan tumbuh. Berhati-hatilah dengan benih yang Anda tanam di taman pikiran Anda. Saat kita mulai menyimpulkan, saya ingin mengingatkan Anda bahwa pekerjaan ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Akan ada naik turun, hari-hari ketika Anda merasa tak terkalahkan, dan hari-hari ketika mempertahankan pikiran positif menjadi tantangan. Dan itu sangat normal. Ini adalah bagian dari pengalaman manusia. Kuncinya adalah tidak menghakimi diri sendiri dengan keras selama fluktuasi ini, tetapi mengamatinya dengan penuh kasih dan rasa ingin tahu. Pada hari-hari baik, benar-benar rangkul dan perkuat perasaan positif itu. Biarkan mereka menyebar ke setiap sel tubuh Anda. Pada hari-hari yang lebih sulit, bersikaplah baik pada diri sendiri. Ingatlah bahwa ini juga akan berlalu. Gunakan alat yang telah kita bahas. Meditasi, rasa syukur, pembicaraan diri yang positif, untuk membantu menggeser energi Anda. Anda tidak berusaha untuk kesempurnaan. Juga tidak diharapkan untuk merasa luar biasa sepanjang waktu. Anda berkomitmen pada praktik penciptaan sadar, secara konsisten memilih untuk fokus pada apa yang Anda inginkan daripada apa yang tidak Anda inginkan. Saat Anda mengintegrasikan praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan mulai melihat perubahan. Awalnya, mungkin perubahan itu halus, sedikit lebih banyak kedamaian, penanganan stres yang lebih baik, dan peningkatan momen bahagia sepanjang hari Anda. Namun seiring waktu, ketika praktik ini menjadi bagian rutin dalam hidup Anda, perubahan itu akan menjadi lebih signifikan. Kesempatan akan muncul, orang-orang akan tertarik pada energi Anda, dan hal-hal yang dulu mengganggu Anda akan kehilangan kekuatannya. Jadi mulai hari ini, saya mengajak Anda untuk menjadikan ini sebagai praktik Anda. Santai dalam aliran hidup. Percayalah bahwa segala sesuatu selalu bekerja untuk kebaikan tertinggi Anda, dan harapkan keajaiban terjadi. Bukan suatu hari di masa depan, tetapi di sini dan sekarang. Ingat, Anda adalah pencipta realitas Anda. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk hidup Anda dengan cara apapun yang Anda pilih. Jadi, pilihlah dengan bijak. Pilihlah pikiran yang memberdayakan Anda, perasaan yang mengangkat Anda, dan tindakan yang selaras dengan visi tertinggi Anda tentang diri Anda. Yang paling penting, pilihlah untuk percaya pada diri sendiri. Karena ketika Anda benar-benar memahami kekuatan Anda sendiri, tidak ada yang tidak bisa Anda capai. Majulah dan ciptakan. Santai, percayalah, harapkan keajaiban, dan saksikan hidup Anda berubah dengan cara yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Alam semesta siap mendukung Anda.
Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuka diri untuk menerima. Terima kasih telah berada di sini hari ini, telah berkomitmen pada perjalanan transformasi ini. Ingat, setiap momen adalah kesempatan baru untuk memilih lagi, untuk selaras dengan diri tertinggi Anda, dan untuk menciptakan kehidupan impian Anda. Anda pasti bisa melakukannya. Sekarang, pancarkan cahaya Anda. Dunia sedang menunggu hadiah unik Anda. Rangkulah kekuatan Anda. Biarkan keajaiban terungkap, dan izinkan diri Anda untuk merasakan kegembiraan sejati hidup dengan otentik. Semoga ini bermanfaat untuk Anda dan semoga ini beresonan dengan Anda. Salam hidup penuh kelimpahan. Sampai jumpa. Salam.